Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idz la dalila 'ala tariqi ilal ilah, karena tidak ada dalil untuk jalan kepada Tuhan illa mutaba'atur rasulil mukmila, kecuali dengan mentaati, mengikuti Rasul yang telah menyempurnakan agama ini. Fi halihi wa fi'alihi wa maqalih, pada seluruh keadaannya, keadaan Rasul, wa fi'alihi dan fi'al perbuatan beliau, wa maqalih dan perkataan beliau. Fatatabba'an wa tabi'an la ta'dila, maka carilah dan ikutilah, la ta'dila, jangan engkau berpaling. Ini bait berikutnya setelah sebelumnya kita disuruh untuk menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab, karena tidak ada kebaikan kecuali kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah dan juga adab-adab yang baik. Yang dimaksud dengan adab kemarin adalah apa? Imtithalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Itu adab syar'i. Ada 4 kemarin kita bahas. Adab syar'i itu menjalankan apa yang diperintahkan, kemudian menjauhi apa yang dilarang. Jadi adab itu begitu. Terus di bait ini dinyatakan tidak ada jalan untuk sampai kepada Tuhan, jalan untuk mendekat kepada Allah itu tidak ada kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan. Kalau mau menyimpang dari ketentuan Rasul, tidak akan sampai dekat kepada Allah, justru jauh. Ini yang sedang ramai di salah satu pondok ya di Indramayu. Ya, ramai betul. Sepertinya sengaja itu ya, sengaja. Karena mulai dulu dibiarin. Ada intelijen yang bermain di situ. Kalau kita lihat dari sejarah kan, yang senantiasa dijadikan gorengan, yang jadikan isu itu kan negara Islam Indonesia, NII KW 9. Jadi dulu itu ada NII Kartosuwiryo yang ingin Islam itu mengatur negara, supaya itu tidak disenangi masyarakat, dibikin lagi NII yang seperti ini, yang lainnya dihapus, dilibas. Yang seperti ini yang rusak itu justru yang dipelihara, supaya apa? Orang itu merasa ini loh, kalau Islam itu mau dipakai untuk negara itu jadi rusak, sesat dan sebagainya. Jadi yang benernya diselesaikan, bikin yang rusak. Nah, tidak bisa sampai kepada Allah kalau tadi cara kayak Sholat justru malah misalnya direnggangkan, sementara sunnah Rasul itu nyuruh dirapatkan. Rasul katakan di dalam hadis, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan sof, ratakan sof. Kemudian Rasul katakan bahwasanya sempurnanya sholat itu salah satunya disebabkan dengan rata dan sempurnanya sof. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Sempurnanya shaf itu diantara salah satu kesempurnaan sholat. Jadi disuruh merapatkan, ini justru disuruh direnggangkan, pakai dalil. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Pakai ayat. Kalau disuruh berlapang-lapang dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Allah akan melapangkan kalian. Itu hadis, ayat Al-Quran di dalam surah Al-Mujadalah itu bukan tentang sholat, suruh berlapang-lapang itu ayat itu kan asbabun nuzulnya ada sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang sudah awal-awal masuk Islam datang ke masjid, masjidnya penuh
nggak dapat tempat berdiri di luar. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh berlapang. Jadi jangan kasih tempat. Rupanya para sahabat yang lain kadang-kadang bergeraknya. Akhirnya Rasul mengatur, kamu ke sana, ini ke sini, yang di luar suruh masuk. Rupanya ada yang tersinggung juga disuruh begitu, baru turun ayat tadi. Tetap rapat. Bukan tafassahu itu artinya kayak mau senam. Bukan begitu. Ayat itu tetap rapat karena apa? Karena masjidnya diatur oleh Rasulullah. Ya, posisi duduk sahabat itu karena tidak mau memberi tempat sahabat yang baru datang. Ini jelas sesuatu yang Rasul nyuruh rapat, atau di dalam hadis yang lain itu sawwu sufufakum wala takhtalifu. Rapatkan saf kalian, jangan berselisih. Ya. Ada yang maju sedikit, mundur sedikit. Fatakhtalifa qulubukum, kalau kalian berselisih safnya itu, maka hati-hati kalian juga akan berselisih. Kadang mau akur. Coba itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh begitu. Jadi itu dirapatkan, diluruskan. Mestinya kalau kita mau ini tarekat atau apa, diikuti itu sabda Rasul, diikuti. Jangan justru membuat cara sendiri. Rasul menyuruh rapat, kita nyuruh renggang. Jadi itu salah satu apa ya tidak benar begitu, tidak benar. Meskipun sholatnya tetap sah, ya, renggang itu tetap sah asal jaraknya tidak sampai 300 hasta ya. 300 hasta itu 150 meter jaraknya terpotong. Ya, kalau di mazhab Syafi'i begitu. Tetap sah, misalnya di sini sholat terus ada soft bikin tidak di situ tapi di belakang sana atau di tempat Pak siapa? Pak Yoto misalnya di situ, asal pintu terbuka di sana, sholat jamaah tidak ke sini di rumah di halaman sana, ya sah saja. Kalau tidak sampai 150 meter 300 hasta dari soft terakhir di sini, tidak masalah dari sisi hukum sahnya. Tapi Rasul nyuruh itu kalau mau beapik-apik, bagus-bagus, rapatkan. Meskipun kadang harus sampai menginjak-injak kaki teman, jangan juga ya. Ada kejar-kejaran kaki, diinjak temennya, balas menginjak, jadi begayaan nanti. Ya. Tapi amun begitu jangan dihina juga. Ya. Rapat, karena di dalam hadis Anas itu sahabat ada yang sampai begitu. Ini ketemu dengan pundak, ya, kaki dengan kaki. Ada sahabat begitu dan tidak dicela. Ya. Tapi tidak harus begitu. Jadi nggak ada jalan kecuali dengan mutaba'atur rasulil mukmilah. Dalam hal apa? Fi halihi, dalam hal atau kondisi-kondisinya, keadaan Rasulullah seperti apa, kemudian fi halihi perbuatan Rasul melakukan apa, maka perlu diikuti. Itu cara mengikutinya bagaimana? Cara mengikutinya kalau di dalam kitab Al-Ihkam Amidi, Imam Saifuddin Al-Amidi dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, mengikuti kalau yang bukan perkataan itu dilihat. Pertama itu berarti diserupakan mumasalah sama. Misalnya kayak rukuknya Rasul, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti sholat kita harus sama seperti sholatnya Rasul. Tidak usah bikin cara sendiri. Rukuknya Rasul ke depan, kita bikin cara kayang misalnya, ke belakang lebih sehat ya pinggang. Kada bisa begitu. Harus sama Rasul rukuk begitu. Kemudian yang kedua, mengikuti perbuatan Rasul itu ala wajhihi. Rasul melakukan perbuatan itu dalam rangka apa? Ikuti. Kemudian yang ketiga, min ajli fi'lihi, yakni kita lakukan itu dalam rangkanya Rasul ini wajib kah, sunnah kah? Sehingga ketika Rasul itu melakukan sesuatu yang sunnah, maka kita ikut itu juga sebagai sesuatu yang sunnah, jangan kita wajibkan. Ini penting kita mengikuti Rasul itu begitu.
Oh, Rasul poligami misalnya. Perbuatan Rasul beristri lebih dari satu. Maka mengikuti Rasul itu bukan berarti harus berbini dua, kada. Karena poligaminya Rasul itu tidak wajib untuk dilaksanakan oleh umatnya. Hukumnya mubah, boleh berbini dua, boleh 3 boleh, 4 boleh, 5 tidak boleh. Itu yang pertama, boleh. Maka kita mengikutinya juga sebagai sebuah kebolehan, bukan haram, bukan pula itu misalnya wajib, tidak. Ya boleh. Ada sebagian ulama memahaminya sunnah. Yang kedua, dalam rangka apa? Nah, ini mestinya ikut kepada Rasul juga. Rasul itu poligami dalam rangka apa? Ya. Apakah nyari harta? Tidak ya. Sehingga kalau poligami ini cari yang kira-kira agak tua-tua dikit, hartanya banyak, barak meninggal gitu. Bukan begitu. Rasul kan banyak menikahi yang sudah tua, kayak Siti Saudah sudah tua dinikahi beliau. Motivasinya bukan harta, karena justru tidak banyak hartanya. Kalau Ummu Salamah masih bungas-bungas ya. Tapi anaknya banyak dinikahi Rasul. Setelah Abu Salamah ini pejuang Islam gugur di medan jihad, dinikahi Rasul. Motivasinya apa? Membantu anak-anaknya supaya punya naungan. Juga Ummu Salamah, wanita yang berjuang luar biasa, dinikahi Rasul. Sehingga mencontoh Rasul itu contoh seperti itu ya. Ada menikahi Aisyah, terus apa? Aisyah masih muda, cantik ya. Itu motivasi menjalin hubungan dengan Abu Bakar. Hafsah dinikahi dengan Umar. Ini dua sahabat yang membantu dakwah beliau sejak awal, Abu Bakar ini. Sehingga dengan dinikahi putrinya ini lebih dekat lagi. Sehingga setiap hari Abu Bakar bisa ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu motivasi poligaminya Rasul. Bukan motivasinya itu hendak nyaman, kada. Usia sudah 50 tahun ke atas saat Rasul berpoligami itu. Usia wafat Khadijah 50 tahun ke atas. Artinya kalau hendak nyaman itu usia 25 tahun itu sudah poligami beliau. Orang lagi kuat-kuatnya kan. 50 tahun ke atas itu apa aja? Bentuk pengayoman. Jadi istri si Rasul itu yang banyak itu memang tidak selalu tua ya, ada yang muda. Ada Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, putrinya Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir awalnya. Dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena jadi tawanan perang pasca runtuhnya benteng Khaybar. Dinikahi Rasul. Untuk apa? Salah satunya untuk melemahkan kaum Yahudi itu. Ini loh, wanitanya dinikahi Rasul. Tabiat orang-orang Arab waktu itu kalau menikahi wanita dari satu suku itu dianggap termasuk bagian suku tersebut. Sehingga dengan menikah itu ya harapannya bisa melunakkan kabilah Yahudi yang putrinya dinikahi Rasul. Bahari kayak gitu. Namun wahai ini belum tentu. Ya, hendak akur dengan orang Madura, ambil bini Madura. Hendak akur dengan orang Banjar, ambil bini Banjar. Belum tentu kalau sekarang ya, karena ndak ada lagi ketika menikah itu kemudian jadi tambah akur, bisa jadi tambah bermasalah ya. Bisa jadi bermasalah. Kalau dulu Abu Bakar dengan Umar akur, putrinya jadi istri Rasul. Akur. Abu Bakar membela Rasul, Umar membela Rasul. Kalau wayah ini bisa jadi behual. Tuhan lagi kamu aja jarang disayang. Tidak begitu. Jadi ada perbuatan, ada tujuan perbuatan itu mestinya disesuaikan dengan tujuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga hukumnya tadi. Kalau hukumnya mubah ya mubah. Ada bahkan perbuatan Rasul yang haram kita tiru karena itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Misalnya beliau itu nikahnya lebih dari 4, itu haram kita tiru. Kita ya bolehnya maksimal 4. Karena Allah katakan khalisatan laka min dunil mu'minin,
itu khusus untuk engkau ya, bukan untuk kaum muslimin yang lain. Jadi seperti itu. Kalau sholat malam itu wajib bagi Rasul, kita menirunya bukan wajib, tapi menirunya itu sunnah ya, bagus kita lakukan, tapi tidak menjadi kewajiban. Fatatabba'an, maka carilah itu, cari artinya pelajari sejarah Rasulullah ya, as-sunnah yang kemarin kita bahas ya dalam kajian kitab apa itu Qadiyat itu Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Pelajari itu sifat-sifat Rasul, wa tabi'an, dan ikuti, la ta'dila, jangan engkau ya, berpaling atau menentang dari apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan katakan itu. Kemudian bait berikutnya, wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assala, dan tariqah atau jalan setiap masyayikh. Masyayikh itu adalah guru-guru tasawuf kalau dalam kitab ini. Ini diantara perkataan Imam Abul Qasim Al-Junaid ya, yang bait ini diambil dari situ. Thariqah atau jalan yang ditempuh oleh para masyayikh itu qad quyyidat, telah diikat, bi kitabi rabbi, dengan kitab Tuhanku, wal hadisi, dan hadis, ta'assala, yang keduanya itu merupakan pokok atau dasar dari agama. Jadi bicara hakikat tarekat dan sebagainya itu mesti ngikuti Alkitab maupun As-Sunnah. Beliau juga berkata ya, madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab was sunnah. Madhab, yakni madhabnya Imam Abul Qasim Junaid ini diikat dengan Alkitab dan As-Sunnah, artinya tidak terpisahkan dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa qala aidan man lam yahfazil Qur'an wa lam yaktubil haditsa la yuqtada bihi fi hadzal amr. Siapa yang tidak menjaga Al-Qur'an, tidak hafal, tidak menjaga, itu artinya kata Ibnu Mas'ud ya, sahabat Nabi, laisa hifdzul Qur'an bi hifdzil huruf. Menjaga Al-Qur'an ya, menghafal Al-Qur'an tidak sekedar dengan menjaga huruf-hurufnya, hafal secara lisan tidak, walakin bi iqamati hududihi, tetapi dengan melakukan hukum-hukumnya, dijalankan. Jadi tidak sekedar hafal. Maka orang yang tidak seperti itu, walam yaktubil hadis, tidak menulis hadis. Ada yang tadi Al-Quran dipakai ngawur gitu, tidak pakai hadis Nabi, layuk tadabihi, maka tidak bisa dijadikan teladan, tidak bisa diambil ilmunya fi hadzal amr, di dalam urusan ini, yakni urusan untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak diikat dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Li'anna ilmana muqayyadun bil kitab As-Sunnah, karena sesungguhnya ilmu kita, ilmu kami, kata Imam Abdul Qasim, itu diikat dengan Alkitab dan As-Sunnah, bukan dengan cara yang lain. Oleh sebab itu maka ya perlu tadi yang di awal, belajar. Maksud disandarkan kepada Alkitab dan As-Sunnah itu tidak kemudian diambil secara letterlek begitu, tidak. Ya untuk memahaminya perlu perangkat ilmu, Karena kalau tidak nanti melihat begitu berbeda sedikit dianggap sudah menyimpang. Kalau tidak paham bisa begitu. Sehingga apa yang, kalau kaidahnya itu pertama, kalau itu sifatnya ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh diubah-ubah. Sholat subuh 2 rakaat tidak boleh diubah-ubah, tambahi 3 atau 4 tidak boleh, itu karena ibadah. Tapi kalau misalnya doa di luar sholat itu boleh bahkan bikin sendiri, tidak, ini bid'ah, tidak. Karena itu memang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk meminta apa yang kita perlukan. Nah, keperluan orang berbeda-beda, maka permintaannya ya bisa berbeda-beda. Sehingga ketika ada doa yang redaksinya berbeda, jangan dikatakan oh ini tidak sesuai Alkitab maupun As-Sunnah. Memang tidak ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah secara langsung, tetapi tidak kemudian bisa dihukumi ini berbeda atau ini menyimpang, tidak. Jadi dilihat itu. Dan hal-hal yang lain kadang ketika tidak kita pahami metodenya, kita bisa tadi menganggap yang lain ini keliru dan sebagainya. Baik, ini mungkin beberapa bait, 3 bait dari kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan muncul di dalam diri kita ini kecintaan kepada Rasul. Kita taati Rasul itu dengan kecintaan, bukan karena keterpaksaan, tapi memang kita senang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.